meningkatkan ibadah di bulan Ramadan karena erat kaitannya dengan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Pertama apa? Semua pintu sorga dibuka lebar-lebar. Ya. Jadi sorga itu ada pintunya. Apa maksudnya? Diringankan dan dimudahkan untuk beribadah. Ya. Makanya Ramadan sebagai tamu, ya, kedatangannya itu membawa berkah. Kenapa? Karena membawa kemudahan. Ya. Jadi kalau kita mau bertamu, maka kira-kira kemudahan apa yang akan kita berikan kepada yang akan kita datangi rumahnya. Ya. Sebab kalau tamu nyusahin itu bukan tamu namanya. Ya. Apa kalau tamu nyusahin? Semah. Ngahesekeun nu boga imah. Ya. Jadi kalau saya datang ke Ibu Ai pinjam duit, itu tamu atau semah? Ya, semah. Jadi semah itu pertama ngasih kemudahan. Yang kedua ngasih pertolongan. Yang ketiga ngasih perlindungan. Itu ciri tamu. Ya. Kalau nyusahin, nyelakain, ya bikin sedih susah, itu namanya semah. Nah, bulan Ramadan, ya, keutamaannya semua pintu surga dibuka lebar-lebar. Diringankan dan dimudahkan untuk beribadah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila jaa telah datang Ramadan, bulan Ramadan, futihat pasti dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Yang kedua, semua pintu neraka ditutup rapat-rapat. Jadi 11 bulan pintu sorga ditutup rapat-rapat, 1 bulan dibuka lebar-lebar. Sedangkan neraka 11 bulan dibuka lebar-lebar, ditutup rapat-rapat. Ya. Apa maksudnya? Ya, diberatkan dan disulitkan berbuat maksiat, ya, berbuat dosa. Ya. Itulah keutamaan bulan Ramadan. Di luar Ramadan, kalau kita mau disusahkan berbuat dosa, kalau mau disulitkan berbuat maksiat, kalau mau diberatkan berbuat dosa dan maksiat, apa kuncinya? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam, ya, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, ya, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa, kemudian berbagi kebaikan kepada tetangga, kemudian ditutup dengan istighfar. Itu namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail itu bukan sholat tahajud doang. Maka qiyamul lail yang seperti itu, ya, akan bermanfaat manhatun, ya, sebagai alat untuk mencegah anil ismi, dari perbuatan dosa. Ya. Wa makfaratun lisayyiati, dan untuk menutup kesalahan. Wa matradatun, ya, apa? Lidah anil jasadi, untuk mengusir penyakit dari seluruh tubuh. Ya, kalau kita di luar Ramadan rajin qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah, pertama dicatat sebagai orang yang saleh. Yang kedua didekatkan di sisi Allah. Yang ketiga disusahkan berbuat maksiat. Yang ketiga ditutup kesalahan. Yang kelima sehat, karena semua penyakit yang ada di tubuh diusir semuanya. Ya. Kemudian waghliqat abwabun nar. Semua pintu neraka ditutup rapat-rapat, diberatkan, disulitkan bermaksiat, ya. Dan yang ketiga, semua setan dibelenggu rat-rat.
Ya. Maksudnya apa? Dipersempit ruang gerak setan. Ya, serta dijauhkan dari godaannya. Ya. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan kata Rasul dibelenggu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Tapi ada yang nanya itu, kok di bulan Ramadan maksiat tetap ada? Kok di bulan Ramadan lebih banyak yang main PS-nya daripada tadarusnya? Ya. Itu tandanya setan di sini bukan sembarang setan yang dibelenggunya. Ya, setan yang dibelenggunya setan dari bangsa jin. Karena setan ada berapa? Ada dua. Ya. Setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Nah, setan dari bangsa jin diantaranya iblis. Ya. Sedangkan setan dari bangsa manusia diantaranya orang yang mengganggu yang sedang ibadah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Itu setan. Atau kalau makan dengan tangan kiri, ya, minum dengan tangan kiri, itu namanya setan. Ya. Kalau ngomong sok tahu, ya, suka nyuruh perbuatan keji dan munkar, ya, itu namanya setan, tapi dari bangsa manusia. Jadi walaupun setan dari bangsa jin dibelenggu, setan dari bangsa manusia banyak. Karena 11 bulan setan itu nggak diem, Bu. Sudah dikasih waktu sampai hari kiamat, dia aktif, Bu. Ya, aktif nunggu bola dan jemput bola. Nunggu bolanya nggak jogrok, Bu. Lewat orang, nunggu orang lewat, Bu. Jemput bola didatangin, Bu. Ditangin ke kamar mandinya, ditangin ke tempat makannya, tempat tidurnya, ya. Datangin, Bu. Bahkan ke tempat ngaji juga didatangin, Bu. Ya, itu kelopak matanya digantungin, Bu. Susah itu, susah buka ya, Bu ya. Jadi di mana ada peluang di sana setan. Jadi setan itu aktif, Bu. Padahal waktunya lama sampai hari kiamat. Kita dikasih waktu sebentar, nggak aktif seperti setan ya. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, setiap hari Allah membebaskan beberapa orang penghuni neraka. Ya, setiap hari. Berapa banyak? Ya, sebanyak orang mau. Ya. Jadi kalau nggak mau nggak bakal dibebaskan. Kata Rasul, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ya. Yang masuk surga itu yang taat kepada Allah, ya. Yang taat kepada Rasulullah. Sedangkan orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia nggak mau masuk surga. Demikian pula di bulan Ramadan, walaupun ada, ya, hari di mana Allah membebaskan manusia dari neraka, tapi kalau enggak mau ya enggak dibebaskan juga. Jadi innalillahi fi kulli yaumin wa lailah, sesungguhnya Allah pada setiap siang dan malam di bulan Ramadan utaka, ya, utako katanya. Utako itu ada, ya, hamba-hamba, ya, yang dibebaskan minanar dari neraka. Kapan? Fi syahri Ramadan. Ya, oleh karena itu selamatkan diri, selamatkan keluarga dengan menjaga iman, menjaga hidayah yang ada di dalam hati. Karena hati itu pertama tempat apa? Tempat iman, Bu. Ya, jaga tuh jangan sampai keluar, Bu. Yang kedua, hati itu tempat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan sampai hidayah yang sudah masuk itu diambil kembali. Ya, itu. Demikian pula iman. Ya, ada orang yang gara-gara supermi imannya keluar. Ya. Iya, gara-gara jabatan imannya keluar. Ya. Gara-gara kekayaan imannya keluar.
Kemudian firman Allah. Ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku jaga oleh kalian anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari yang namanya neraka. Kenapa harus dijaga? Waquduhan nasu wal hijaro, karena neraka itu alat untuk menyalakannya manusia dan batu. Ya. Ya. Manusia dan batu. Ya. Itu batu ada di atas atau ada di bawah, Bu? Ibu pengen di atas neraka atau di atas batu? Disebut manusia dulu, Bu, baru batu. Ini kalau berurutan berarti manusia di bawah, batu di atas. Kalau tidak berurutan bisa juga batu di bawah, manusia di atas. Ya. Jadi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, di samping tidak masuk surga, dimasukkan ke neraka untuk apa? Untuk dijadikan kayu bakar api neraka. Dibarengkan dengan batu. Kenapa enggak kayu? Kenapa enggak besi? Kenapa enggak tembaga? Karena yang namanya batu itu walaupun dibakar enggak bakal hancur, tapi enggak bakal habis. Ya, enggak bakal habis. Ya, kuat batu tuh. Makin lama makin kuat tuh. Ya. Ya. Ini luar biasa Al-Quran sebagai mukjizat tuh. Ya, kenapa kayu bakarnya bukan manusia dan besi ya, ya? Ya, tapi manusia dan batu. Ya, padahal di zaman Rasul sudah ada besi belum, Bu? Ya, sudah ada emas. Iya, banyak itu. Ya. Bahkan emas juga akan dijadikan api itu. Ya. Kemudian harta akan dijadikan gosokan katanya. Alaiha malaikatun giladun syidadun. Yang kedua, kenapa diri kita dan keluarga kita harus dijaga dari neraka? Ya, di samping kayu bakarnya manusia dan batu, juga penjaganya malaikat. Ya, malaikatnya yang giladun syidadun. Sudah kasar, keras lagi. Ya, nggak peduli cantik atau seksi, gemrot atau langsing. Jadi nggak lihat fisiknya, Bu, nggak lihat wajahnya. Kalau maksiat udah disikat habis, Bu. Ya, karena sifatnya apa? Giladun syidadun. Ya, sudah keras, kasar lagi. Tapi ada kelebihannya. Walaupun keras dan kasar, la yasunallah ma amaruhum. Dia tidak pernah maksiat kepada perintah Allah. Kalau diperintah dia laksanakan perintahnya. Ya, tidak membangkang. Ya. Kemudian wayaf aluna mayu marun, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi tidak maksiat, taat kepada Allah. Itu sifat malaikat. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, maka diantaranya kita tidak boleh maksiat kepada Allah. Kita harus taat kepada perintah Allah. Itu ciri orang yang beriman kepada malaikat. Padahal malaikat ada yang keras, ada yang kasar, tapi ketaatannya luar biasa. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Ya. Bagaimana caranya supaya tubuh kita selamat dari neraka, keluarga kita selamat dari neraka? Di antaranya dengan menjaga makanan. Ya. Jangan sampai makanannya itu yang dimakan yang dibenci oleh Allah. Mana batalah muhmin suhtin fanaru aulabih. Siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka neraka lebih pantas buatnya. Ya. Jadi daging itu akan dibakar, Bu. Kulit itu akan dibakar oleh neraka. Kalau daging tumbuh dari yang haram. Bahkan ada neraka yang khusus membakar kulit, apa, Bu? Neraka sakor gitu ya. Bagi orang yang tidak sholat, tapi sholatnya sholat-sholatan, sholatnya amatiran, gitu ya, asal-asalan.
Bagi orang yang tidak pernah ngasih makan kepada orang miskin. Bagi orang yang sampai mati tetap tidak percaya kepada hari kiamat. Itu neraka sakar. Ya, dijaganya oleh 19 malaikat. Kemudian yang kelima, ya, kenapa kita harus meningkatkan ibadah di bulan Ramadan? Ya, karena keutamaan Ramadan yang kelima, ya, setiap hari ada doa yang dikabulkan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu syahrul doa, bulan untuk berdoa. Peluang dan kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan dan diabaikan. Ya, banyak berdoa, Bu. Ya. Walikulli muslimin da'watun yad'u biha payustajabu lahu. Dan setiap muslim memiliki satu doa yang ia panjatkan, maka doa itu dikabulkan baginya. Ini salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdoa, doanya mustajab, apalagi berdoanya di bulan Ramadan. Ya. Makanya kita berdoa supaya diselamatkan, Bu. Supaya dipanjangkan umur, ya. Dikasih kesempatan berdoa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian perbanyaklah berdoa ketika berbuka puasa. Kenapa? Lisoimi da'watun la turaddu inda fitrihi. Ya, bagi orang yang saum ada doa yang tidak akan ditolak ketika buka, Bu. Ya. Apa doanya, Bu? Zahabat doa zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Setelah haus hilang, lapar hilang, tapi pahala enggak hilang. Ya. Pahala tetap, ya. Kan ada ya, lapar hilang, Bu? Haus hilang, pahala juga ikut hilang. Karena lagi saumnya ngomongin orang lain. Ya. Lagi saum mitnah orang lain. Lagi saum lisannya kasar, jorok, porno, bohong, udah. Ya, komplit. Allah tidak butuh orang yang saum seperti itu. Ya, karena saum itu tidak hanya menahan makan dan minum. Ya. Jadi banyak berdoa ketika buka puasa. Ya. Kemudian tidak lupa mendoakan orang yang memberi Bu? Atau mengundang makan untuk berbuka, memberi makan, nitip takjil kemana? Ke musola, baik untuk maghrib atau untuk tarawih. Ya, itu doakan, Bu. Ya. Jadi termasuk panitia yang kurang beradab kalau ada yang nitip untuk takjil kemudian tidak didoakan, Bu. Cukup bilang terima kasih aja, salah, Bu. Ya. Terima kasih mah kan Bu? Itu basa-basinya, ya. Tapi yang dibutuhkan oleh orang yang memberi makan Bu? Doanya, Bu. Nah, dan doa itu mustajab, Bu. Ya, jangan sampai kalau kita ngasih kepada pengurus masjid takjil tapi tidak berdoa, jangan ngasih dulu, Bu. Jangan ngasih lagi, Bu. Rugi, Bu. Iya. Nah, kenapa, Bu? Karena yang wajib kita berdoa di bulan Ramadan itu, ya, pertama ketika berbuka, ya, karena doanya mustajab. Yang kedua ketika Bu? Ketika mendoakan orang yang memberi atau mengundang makan. Ya. Nah, iya. Ya. Jadi yang didoakan orang yang ngasih makan, Bu, yang didoakan. Ya, bukan panitianya yang didoakan, Bu, yang ngasih makan. Ya. Ketika iftar jama'i. Apa doanya, Bu? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa sholat alaikumul malaika. Sudah hafal belum, Bu? Nah, kalau belum ini fotokopi, nanti gunting, Bu. Gunting, Bu. Bawa, Bu. Guntingnya bawa aja, ya. Iya. Ya. Kalau bisa jangan diwakilkan sama ustaz, doanya masing-masing. Ya, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa sholat alaikumul malaika. Ini doa luar biasa, Bu. Doa yang komplit, Bu. Ya, semoga orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, ya. Sebab kita tidak tahu yang diundang itu puasa atau kagak, ya.
Coba bisa jadi nggak puasa tapi pas adzan duluan buka, ada. Ada yang duluan. Bahkan ngabisin buat yang buka kadang-kadang ya. Ya. Jadi didoakan supaya yang diundang, supaya hadir di tempat iftar jamaah itu semuanya orang yang sedang puasa. Karena yang ngundangnya dapat pahala nggak Bu? Dapat pahala tanpa mengurangi pahala yang berpuasa. Iya, karena puasa itu ibadah rahasia Bu. Ya, hanya Allah yang berpuasa yang tahu. Makanya pahalanya langsung dari Allah Bu. Ya. Jadi setiap anak Adam itu bagi dia amalnya itu. Ya, kecuali saum. Saum itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya langsung ya. Jadi ada balasan dari orang, ada balasan langsung dari Allah. Ya, mendingan mana Bu? Mendingan dua-duanya Bu. Ya. Dari orang dapat, dari Allah juga dapat ya. Ya, kalau kita sholat itu untuk dirinya, sholat itu untuk kita ya. Zakat untuk kita, haji untuk kita, ngaji untuk kita. Tapi kalau saum untuk siapa? Untuk Allah. Makanya Allah langsung membalasnya. Dan kemudian ya, wa akala ta'amakumul abror, mudah-mudahan yang makan makanan kalian orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang diundang itu pertama orang yang saum ya Bu ya. Ya. Itu di masjid dekat Patung Lele, ada masjid gede, spanduknya besar. Ditulis khusus untuk orang yang puasa. Itu gede Bu. Itu. Karena tidak tahu mana yang puasa dan enggak ya. Tapi kemudian kalau dia habis buka bersama, habis iftar jamaah, kemudian sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih, kemudian tadarus, maka yang undang buka itu dapat pahala Bu. Dapat pahala Bu. Ya. Jadi bukan hanya yang saum yang kita undang, tapi yang rajin ibadah kita. Ya. Sebab dari kan makanan dari kita, minuman dari kita, kekuatan dari kita digunakan untuk ibadah. Kita dapat saham nggak? Dapat saham. Kita dapat kebaikan dari ibadah atau amal soleh orang-orang yang al-abror ya. Ya. Al-abror itu doa di mana kita kalau dimatikan secara massal, dimatikan bersama orang-orang yang baik Bu. Ya Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, tutup semua kesalahan kami, matikan kami bersama orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi jangan sampai kita mati bersama orang-orang yang jahat ya. Jadi jangan sampai salah ngumpul ya Bu ya. Jangan sampai salah ngariung, jangan sampai salah gaul, sebab bisa jadi matinya mati massal, ya. Apalagi nanti menjelang kiamat itu Bu, banyak orang yang mati mendadak, ya banyak orang yang matinya itu berjamaah Bu. Dan ada orang yang matinya berjamaah, semuanya Islam, semuanya iman Bu, ya. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam tidak akan dimatikan. Itu matinya mati massal. Ya, apabila kiamat sudah dekat. Yang ketiga Bu, nah ini penting Bu. Ya, berdoa untuk diri sendiri ketika buka atau mendoakan orang lain ketika diberi makan atau diundang makan. Wa shollat alaikumul malaikah. Ya. Apa artinya Bu? Dan semoga para malaikat mendoakan kalian. Ya. Jadi sholawat itu bukan hanya dari Allah kepada Nabi, dari malaikat kepada Nabi, dari orang yang beriman kepada Nabi, tapi juga dari malaikat kepada orang yang mengundang dan beri makan untuk buka puasa. Kita dapat sholawat Bu, ya. Walaupun yang dikasih cuma bakwan 3, ya, buras 1 kena Bu, ya. Ya, nanti Al Faruq ngadain buka puasa bersama iftar jamaah. Ya, ibu nyumbang bakwan, nyumbang buras, nyumbang apa, didoakan oleh malaikat. Kenapa? Karena yang diundang mendoakannya. Doanya tadi apa? Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abror wa salat alaikumul malaika. Kalau sendiri apa? Dahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah ya.
Gitu. Udah hafal ya dua-duanya Bu ya? Ya, iya. Hafal Bu. Tinggal berapa hari lagi Bu? Sekarang tanggal 11 ya? Tinggal ya seminggu lagi Bu. Ya, seminggu lagi Bu. Ya.